能让莫爷有兴趣了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Huan Chongxi atau The Charm of Soul Patch episode ketiga ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Chumo yang bahagia karena Moye berhasil berevolusi menjadi lebih kuat setelah memakan kristal jiwa yang dia berikan. Meskipun begitu, pertarungan sesungguhnya akan tersaji untuk mereka berdua, yaitu kompetisi antar pulau iblis. Sebagai bahan persiapan, Chumo juga berencana mengajak Moye untuk melatih beberapa keterampilan agar bisa siap digunakan pada kompetisi nanti. Pada saat sedang berlatih, tiba-tiba saja Moye meraung menandakan ada kehadiran orang lain di dekat mereka berdua. Ternyata sekelompok orang tersebut merupakan orang-orang dari pulau sebelah yang sudah datang ke Pulau Iblis Hijau sebagai persiapan untuk kompetisi besok. Seperti yang terlihat, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh pemuda bernama Zhao Feng ini membawa peti berisikan kristal jiwa di dalamnya. Chumo sendiri tampak bersiap menghadapi segala kemungkinan jika memang dia harus bertarung melawan Zhao Feng malam ini. Tapi Zhao Feng merasa tidak tertarik untuk meladeni Chumo karena dia dan rekan-rekannya juga habis bertarung melawan praktisi lain di dalam pulau. Bang MC kita sendiri tampak bersyukur dengan keputusan yang dibuat oleh Zhao Feng karena dia tidak harus membuang-buang tenaga serta akan masuk lebih jauh ke dalam hutan guna bisa berlatih dengan Moye. Singkat cerita, keesokan harinya dua orang rekan dari Feng Gu sedang dalam kondisi tidak berdaya karena sudah diserang oleh seseorang. Tak lama kemudian Chumo juga sudah pulang dan langsung bertanya apa yang sudah terjadi kepada dua orang rekan mereka. Feng Gu pun kemudian menjelaskan kalau tadi malam dia meminta dua orang ini untuk membawa satu peti kristal jiwa campuran yang sudah mereka kumpulkan. Tapi ketika berada di perjalanan, mereka berdua diserang oleh sekelompok pemuda licik. Feng Gu sendiri menduga kalau orang tersebut pasti Zhao Feng yang merupakan kelompok dari pulau sebelah. Hal ini juga diperkuat dengan Ting Yu yang berkata kalau salah satu di antara mereka mendengar pemimpin kelompok tersebut dipanggil dengan sebutan Bos Zhao. Penjelasan dari rekan-rekannya membuat Chumo sadar kalau kelompok pemuda yang dia temui tadi malam adalah orang yang sudah menghajar kedua orang rekannya. Tapi di sini Chumo enggan untuk mengatakan kalau dia bertemu dengan Zhao Feng karena Bang MC ingin fokus beristirahat terlebih dahulu. Di saat yang sama, Feng Gu berencana membalaskan dendam kepada Zhao Feng pada saat di kompetisi antar pulau karena dia tidak terima dua orang saudaranya diperlakukan seperti ini. Singkat cerita, kompetisi antar pulau akan segera dilaksanakan pada hari ini. Di pertandingan pertama akan mempertemukan tim Zhao Feng yang berada di bawah Jenderal Guo Meng melawan tim Feng Gu yang berada di bawah Jenderal Cao Yi. Karena kompetisi hanya digunakan untuk melihat praktisi berbakat, maka semua peserta dilarang untuk menyerang Master Jiwa, dan Master Jiwa juga akan berada di luar pembatas pada saat Soul Patch mereka sedang bertarung di dalam sebuah arai formasi pelindung.
Pertandingan juga akan selesai jika salah satu tim mengucapkan kata menyerah atau tidak ada satupun Soul Patch yang bertahan di dalam arena. Kepercayaan diri dari Zhao Feng dan kawan-kawan cukup terlihat, di mana mereka juga tidak menyangka akan melawan beberapa orang yang sudah mereka kalahkan tadi malam ketika merebut satu peti kristal jiwa. Panitia kompetisi antar pulau pun pada akhirnya mengeluarkan sebuah arai pelindung yang menandakan kalau pertarungan sudah dimulai. Binatang jiwa atau soul pets dari masing-masing master jiwa juga sudah bersiap untuk melakukan serangan pertama mereka pada saat ini. Di luar dugaan, pada momen serangan pertama, tim dari Feng Gu benar-benar terkena serangan telak dari tim Zhao Feng. Kondisi ini lantas membuat Cao Yi mendapatkan ejekan dari rekan-rekannya karena tim yang dia asuh tidak bisa memberikan perlawanan yang begitu bagus. Di satu sisi, Cumu meminta Feng Gu untuk menyerang Soul Patch yang terlemah, sementara Mo Ye akan menyerang Soul Patch milik Zhao Hong yang merupakan binatang jiwa yang paling kuat. Sementara itu, Cao Yi mulai berdiskusi dengan Tuan Liu Zhen untuk menyingkirkan Cumu pada kompetisi kali ini. Pertarungan di tengah arena masih berlangsung, di mana Mo Ye yang cukup merepotkan harus dikawal oleh macan api milik seorang wanita rekan dari Zhao Feng. Tapi ya begitulah, tim yang dipimpin oleh Feng Gu tampaknya tidak bisa berbuat banyak, di mana terlihat satu persatu soul patch mereka harus kembali ke dalam tubuh master jiwanya. Kondisi ini pun lagi dan lagi membuat Cao Yi mendapatkan bulian dari Guo Meng yang menganggap sepertinya pertarungan pertama akan dimenangkan oleh anak asuhnya. 这种级别的战斗来说，场就全面碾压了。 Cao Yi yang begitu kesal malah menyalahkan Cumu yang tidak bisa berbuat apapun dengan Mo Ye pada saat ini. Dia pun tidak ragu untuk mengakhiri hidup dari Cumu pada hari ini sebagai bentuk permintaan dari keluarga Yang. Cumu. Sementara itu, dari dalam arena, meskipun hanya menyisakan 4 master jiwa, Feng Gu tidak menyerah begitu saja untuk memimpin rekan-rekannya melawan tim Zhao Feng. Dia pun langsung membuat beberapa rencana agar tim mereka bisa melakukan serangan balasan. Bahkan di sini Mo Ye berhasil melakukan serangan kepada harimau api dengan 1 kali serangan saja. Serangan-serangan yang dibuat Mo Ye juga berhasil membuat tim Zhao Hong kehilangan beberapa soul patch mereka. Momen kehebatan dari Mo Ye ini juga disaksikan oleh tim lain yang sebentar lagi akan melakukan pertarungan setelah ini. Sementara itu, kakek tua yang merupakan panitia kompetisi sangat kagum dengan kehebatan dari Mo Ye. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Pulau Iblis Hijau yang dipimpin oleh Cao Yi melahirkan seorang master jiwa yang cukup berbakat. Dari dalam arena, Cumu mengejek rekan-rekannya untuk lebih fokus menyerang soul patch milik Zhao Feng terlebih dahulu. Semua itu dilakukan karena Zhao Feng memiliki peran penting untuk mengatur strategi dari rekan-rekannya. Cumu juga langsung mengaktifkan cakar level 1 milik Mo Ye untuk secara khusus melakukan serangan kepada soul patch milik Zhao Feng. Meskipun tidak merubah bentuk fisik dari Mo Ye, tapi kekuatan dari cakar level 1 ini diproyeksikan sudah mampu untuk menumbangkan soul patch Zhao Feng. Karena soul patch milik Zhao Feng mempunyai tipe kulit keras, jadi Mo Ye menyerang badan bagian bawah untuk membuatnya lemah. Di satu sisi Zhao Feng malah tertawa karena dia belum sadar kalau soul patch miliknya sudah terkena serangan telak di bagian terlemah.
Zhao Feng yang berencana mengaktifkan sisik keras dari Soul Patch-nya langsung dibuat kaget karena ternyata tubuh bagian bawah Soul Patch miliknya sudah terluka karena cakaran dari Moye. Melihat hal ini pun Cumu lekas tersenyum karena ternyata Zhao Feng sendiri tidak mengetahui kalau badan bagian bawah adalah titik paling lemah dari Soul Patch miliknya. Karena Soul Patch dari Zhao Feng dalam keadaan terluka parah, maka Soul Patch yang lain berusaha melindungi Zhao Feng, tapi ya semua itu sudah terlambat karena Feng Gu langsung meminta rekan-rekannya untuk full attack atau melakukan serangan penuh. 那个任务也有兴趣了。 Auman dari rubah cahaya bulan Moye pada akhirnya menandakan kalau tim Feng Gu sudah berhasil mengakhiri perlawanan dari tim Zhao Feng sekaligus memenangkan pertandingan kali ini. Feng Gu dan Ting Yu pun langsung berterima kasih kepada Cumu karena dia berperan penting dalam kemenangan mereka melawan tim Zhao Feng. 最后那一下太帅了。 Sementara itu, Guomeng tampak kecewa dan malu karena tim yang dia bawa dari pulaunya harus mengakui kekalahan. Di saat yang sama Tuan Liu kembali membahas rencana untuk membunuh Cumu bersama dengan Cao Yi. Tuan Liu benar-benar tidak menyangka kalau target yang akan dibunuh oleh mereka ternyata punya kemampuan di atas rata-rata. Dia juga menyusun siasat untuk fokus mengalahkan rubah cahaya bulan milik Cumu terlebih dahulu, barulah membiarkan Cumu ditelan oleh iblis mata putih di dalam tubuhnya. Dengan begitu permintaan yang diminta oleh keluarga yang akan terselesaikan. 趁他不备直接上不就成了？只要能解决那只月光虎高见。 Beberapa saat kemudian, pertandingan selanjutnya akan tersaji antara tim Wang Keluo yang dibawa oleh Tuan Liu dengan tim Feng Gu yang dimiliki oleh Cao Yi. 总领麾下王可洛队。 Para penonton merasa kasihan dengan tim dari Feng Gu karena mereka baru saja berhasil mengalahkan tim Zhao Feng, tapi harus bertemu dengan tim yang ditakuti yaitu Wang Keluo. Bahkan bisa saja tim dari Feng Gu ini kalah hanya dengan satu kali serangan saja. 你赌他们几分钟输来着？ Sesuai prediksi yang dibuat oleh para penonton, tim dari Wang Keluo memanglah sangat kuat. Hal ini bisa terlihat dari serangan pertama yang mereka lakukan langsung berhasil mengalahkan 5 Soul Patch yang dimiliki oleh tim Feng Gu. 还用比吗？ 别让自己被看扁了。 Akan tetapi meskipun begitu, Feng Gu tidak menyerah dan mencoba untuk melakukan serangan balik kepada tim Wang Keluo. Di saat yang bersamaan, Wang Keluo menjelaskan kalau target mereka hanyalah Cumu seorang. Jadi jika rekan-rekan Cumu ingin menyerah maka dipersilahkan dari sekarang untuk mengurangi kerugian terkena serangan. 这样就没得玩了。 Ting Yu yang mendengar perkataan dari Wang Keluo ini lantas bertanya apa rencana yang akan dilakukan oleh Cumu setelah mendengar dia dijadikan sebagai target operasi. Cumu sendiri meminta Ting Yu untuk tenang, lagi pula jika tim mereka sudah tidak mampu, maka tidak perlu memaksakan diri lagi karena bisa menyerah untuk menyelamatkan jiwa dan soul patch mereka masing-masing. 莫言， 那你在哪儿？ Setelah beberapa saat melakukan pertarungan, pada akhirnya Feng Gu meminta Cumu untuk segera menarik Moye keluar dari dalam arena dan mengakui kekalahan mereka. Di satu sisi semua ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dari semua anggota tim mereka. 咱们先认输。莫言，撤吧。 Tiba-tiba saja hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana Cumu tidak bisa menarik Moye untuk kembali ke dalam tubuhnya. Ternyata dari kejauhan Cao Yi menggunakan kekuatan mental untuk memutus koneksi jiwa antara Cumu dan juga Moye. 连魂念都切断了。想收回这只狐狸，收一会儿啊。
Terputusnya koneksi jiwa antara Moye dan juga Cumu serta keinginan Chou Yi untuk mengakhiri hidup dari Cumu juga sekaligus menutup episode ketiga kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.